Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar Jailani, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan tulisan Jawi di Indonesia. Langsung saja. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, tepatnya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha antara abad keempat sampai abad ke-16 Masehi. Nah, masyarakat Nusantara pada saat itu sudah mengenal berbagai jenis aksara. Tulisan yang digunakan saat itu antara lain adalah seperti aksara Palawa, Jawa kuno atau Kawi, Sunda kuno, dan Bugis. Nah, tulisan-tulisan tersebut banyak ditemukan pada prasasti dan naskah-naskah kuno dan telah menjadi objek kajian para ahli epigrafi dan paleografi. Nah, walaupun pada prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi seperti Kedukan, Bukit, Talang Tua, Telaga Baru, Kota Kapur, Merangin, dan Alas Pasemah belum ditemukan penggunaan aksara Jawi. Nah, bahasa Melayu kuno sudah mulai digunakan dan seringkali disertai dengan unsur bahasa Sanskerta. Bahasa Melayu pada prasasti kerajaan Sriwijaya disebut juga bahasa Melayu kuno. Nah, pada abad ke-7 sampai 14 Masehi, setelah munculnya bahasa Melayu Tengahan yang mencakup bahasa Melayu klasik abad ke-14 sampai abad ke-18 Masehi. Nah, menurut salah seorang tokoh yaitu Ateu, urutannya adalah Melayu Purba, Melayu Kuno, Melayu Klasik. Nah, dan para tokoh lainnya juga ahli Rusia membagi perkembangan sastra Melayu menjadi 3 tahap, yaitu Melayu Kuno, Melayu Islam awal pada abad ke-14 sampai 16 Masehi, dan Melayu Klasik pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Nah, bahasa Melayu klasik berkembang setelah masuknya Islam ke Nusantara dan sejalan dengan masa kejayaan Kesultanan Islam di Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian Jawi dan awal penggunaannya. Perlu kita ketahui, Islam diperkirakan mulai masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Bersamaan dengan penyebaran agama Islam, tulisan Arab juga mulai dikenal dan digunakan bukti arkeologis berupa nisan-nisan kuno dari abad ke-11 hingga awal abad ke-15. Dari sinilah menunjukkan penggunaan huruf Arab, beberapa contohnya yaitu seperti nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran Gresik. Nah, yang ditulis dengan huruf Kufi, nisan Sultan Al-Malik Al-Soleh. Nah, pada tahun 696 Hijriah sampai 696 Hijriah atau di dalam kalender Masehinya 1297 Masehi di Samudra Pasai. Lok Sumawe dengan huruf tulisan huruf sulus dan nisan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 822 Hijriah, kalender Masehinya 1419 Masehi di Gresik juga menggunakan huruf sulut. Lalu ada beberapa pendapat daripada tokoh terdahulu. Menurut Othman Mod Yatim dalam karyanya Batu Aceh, Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia. Nah, beliau berpendapat masuknya tulisan Arab ke Asia Tenggara membawa pengaruh besar bagi masyarakat di Kepulauan Melayu Indonesia. Nah, salah satu kontribusi penting Islam adalah perkembangan bahasa Melayu
setelah kerajaan-kerajaan Melayu memeluk Islam. Nah, tulisan Arab dan Jawi mulai diperkenalkan dan diterima sebagai media utama dalam penulisan bahasa Melayu. Menurut Hashim Musa juga berpendapat bentuk tulisan Arab yang diadaptasi dengan mengeja bahasa Melayu, hal inilah yang disebut dengan tulisan Jawi. Namun ia mengutip Omar Awang yang mengatakan asal penamaan Jawi tidak diketahui secara pasti dan menolak anggapan bahwa nama-nama tersebut berasal dari kata Jawa atau Pulau Jawa. Nah, tentu ada alasannya. Alasannya yaitu menurut Hashim Musa, tulisan Jawi sudah digunakan di Sumatera dan Semenanjung Malaya jauh sebelum wilayah Jawa dikuasai oleh umat Islam pada tahun 883 Hijriah. Menurut Abdul Hadi yang mengutip pendapat Ismail Halim, James Collin dan Ibrahim Alian, tulisan Jawi sudah digunakan di Pasai pada abad ke-14 Masehi. Nah, mereka menjelaskan bahwa di wilayah tersebut itu telah berkembang penggunaan aksara Arab Melayu atau tulisan seiring dengan proses islamisasi bahasa Melayu. Nah, yang membuatnya berbeda dari bahasa Melayu, masa Sriwijaya setelah kerajaan Pasai mengalami kemunduran, peran sebagai pusat peradaban Islam kebudayaan Melayu kemudian beralih kepada Kesultanan Malaka pada tahun 1400 sampai 1511. Nah, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh segera mengambil alih peran sebagai pusat politik perdagangan internasional serta kegiatan intelektual dan sastra Melayu. Banyak kitab dan hikayat Melayu yang sebelumnya disusun di Pasai dan di Malaka kemudian disalin dan dikembangkan kembali pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Salah satu karya penting daripada Pasai adalah Hikayat Raja-Raja Pasai yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 1365 Masehi setelah negeri Pasai ditaklukkan oleh Majapahit. Nah, selain dikenal dengan sebuah tulisan Jawi untuk penulisan bahasa Melayu, ada pula istilah huruf Jawi Pasai sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Raub Singkal. Lalu selanjutnya adalah tulisan Jawi dan fungsi bahasa Melayu di Indonesia. Sejak abad ke-14 Masehi, penggunaan tulisan Jawi terus sangat berkembang pesat, berkesinambungan. Perkembangannya semakin pesat pada masa kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1589 sampai 1604 Masehi. Dan mencapai puncaknya di masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Serta Sultan Iskandar Tsani 1637 sampai dengan 1647 Masehi. Nah, tulisan Jawi yaitu tulisan Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu setelah mengalami penyesuaian dengan sistem bahasa Melayu, baik dari segi bunyi, ejaan, tanda baca, dan pembuatan huruf tambahan. Yang digunakan dalam berbagai posisi suku kata. Di antara para ahli yang meneliti sejarah tulisan Jawi, Hashim Musa menempati posisi penting. Nah, salah satu tokohnya adalah Hashim Musa. Karena ia mengkaji secara mendalam perkembangan bentuk dan sistem ejaan Jawi dari masa ke masa. Penelitiannya mencakup evolusi ejaan Jawi mulai dari batu bersurat Terengganu, kemudian sistem ejaan pada abad ke-10 Hijriah hingga abad ke-11 Hijriah. Nah, serta perkembangan lebih lanjut lagi pada abad ke-18, 19, dan 20. Dari hasil kajian inilah terhadap batu bersurat Terengganu, Hashim Musa menyimpulkan bahwa sistem ejaan Jawi merupakan kombinasi antara
tulisan Arab yang menggunakan tanda baris untuk vokal dan tulisan Melayu yang memakai huruf alif, waw, dan ya. Nah, di Indonesia juga perkembangan dan kesinambungan penggunaan tulisan Jawi tampak jelas pada abad ke-17 Masehi, terutama ketika di Kerajaan Aceh Darussalam. Kemajuan ini didorong oleh aktivitas para alimin ulama dan sastrawan yang menulis berbagai kitab berhuruf Jawi yang mencakup bidang agama, sastra, sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh penting pada masa itu di antara Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Bukhari Al-Jauhari, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Ra'ub As-Singkili. Nah, Hamzah Al-Fansuri bahkan menyebut bahwa ia telah menerjemahkan banyak kitab berbahasa Arab dan Persia ke dalam bahasa Jawi atau Melayu. Nah, agar dapat dimahami oleh masyarakat yang tidak mengetahui kedua bahasa tersebut, karya para ulama Aceh dalam bentuk naskah berhuruf Jawi kini dapat ditemukan di dalam berbagai katalog manuskrip, baik itu di lembaga pemerintah, swasta, maupun koleksi masyarakat di dalam dan luar negeri. Kitab-kitab Jawi ini tidak hanya berpengaruh di Sumatera, tetapi juga menyebar ke Jawa, maksudnya ke Jawa, ke Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Tulisan Jawi digunakan untuk menulis bahasa Melayu dan dialeknya, sedangkan di Jawa dan Sunda, tulisan Arab yang dipakai disebut pegon. Banyak naskah pegon yang dikaji oleh Behren. Nah, untuk naskah Jawa, Edi Eka Jati, untuk naskah Sunda. Baik, selanjutnya dalam tulisannya nih ada Beeltiving Jawi Between Calligraphy and Paleography. Nah, ya salah satu karya Annabel Teggelop. Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar penelitian tentang tulisan Jawi selama ini lebih menitik beratkan pada perkembangan ortografi atau sistem ejaannya. Sementara itu, kajian mengenai kaligrafi Melayu yang menilai tulisan dari sisi seni dan keindahannya masih sangat terbatas. Nah, menurut Glob, paleografi adalah sebuah studi tentang sejarah perkembangan untuk bentuk-bentuk tulisan di berbagai wilayah dunia Melayu. Hasil kajian paleografi terhadap tulisan Jawi menunjukkan adanya perbedaan gaya penulisan di tiap daerah. Nah, hal inilah yang sangat penting karena dapat membantu para ahli filologi Melayu dalam menentukan asal dan keaslian suatu manuskrip. Dalam penelitiannya, Annabel Teggelop menyoroti 3 ciri dekoratif utama dalam kaligrafi Jawi di dunia Melayu. Ya, yang pertama adalah pemanjangan huruf sin dan mim pada kata Bismillah yang sering muncul di manuskrip Asia Tenggara. Nah, yang kedua, pemanjangan huruf kaf khas Aceh yang kemungkinan berasal dari tradisi tulisan Arab gaya Kufi. Nah, yang ketiga, penggunaan titik pada huruf ta marbutoh yang menjadi ciri khas tulisan Melayu. Tulisan Jawi sendiri erat kaitannya dengan bahasa Melayu klasik yang berkembang pada abad ke-14. Nah, pada masa itu kesastraan Melayu tumbuh pesat di berbagai pusat perdagangan sekitar Selat Malaka. Bahasa Melayu berperan sebagai lingue franca dan media dakwah Islam, sehingga karya sastra tersebut berhuruf Arab tersebar luas di seluruh Nusantara, mulai dari Aceh, Riau, dan Semenanjung Melayu hingga ke Bima dan Ternate. Banyak naskah dari berbagai daerah tersebut kini tersimpan dalam koleksi dan katalog manuskrip
di dalam maupun luar negeri. Nah, perkembangan tulisan dan naskah Jawi di dunia Melayu, khususnya di Indonesia, menunjukkan peran besar ulama dan cendekiawan Islam dalam membangun tradisi literasi Islam. Bahasa Melayu menjadi sarana utama penyebaran ilmu dan nilai keagamaan, sementara huruf Jawi menjadi hal yang terpenting dalam penulisan karya keislaman dan kesastraan Aceh. Muncul sebagai pusat intelektual pada abad ke-17, melahirkan banyak ulama-ulama besar yang menghasilkan karya berpengaruh seperti Tajus Salatin dan Bustanus Salatin. Nah, upaya dokumentasi oleh para peneliti modern menunjukkan bahwa warisan-warisan naskah Melayu masih sangat luas dan bernilai tinggi, mencerminkan kejayaan intelektual serta wibawa budaya Melayu Islam di Nusantara. Jadi, kesimpulan tentang sejarah dan perkembangan tulisan Jawi di Nusantara ini adalah merupakan salah satu warisan yang terpenting dari masa berkembangnya kebudayaan Islam di dunia Melayu. Nah, tulisan ini lahir dari penyesuaian huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu dan berkembang seiring dengan masuknya Islam melalui pusat-pusat Islam sebagai Pasai, maksudnya seperti Pasai, Malaka, dan terutama Aceh Darussalam. Pada masa kejayaan Aceh, di abad ke-17, tulisan Jawi mencapai puncak perkembangan berkat karya para ulama besar seperti Hamzah Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurraub As-Singkili. Nah, tulisan ini hanya digunakan untuk menulis kitab agama, tetapi juga karya sastra, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, mulai dari Aceh inilah pengaruh Jawi meluas ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan melahirkan bentuk serupa seperti tulisan pegon di Jawa dan Sunda. Nah, jadi secara keseluruhan tulisan Jawi ini telah menjadi salah satu jembatan antara ajaran Islam, bahasa Melayu, dan identitas budaya Nusantara. Hingga kini, ribuan naskah berhuruf Jawi yang tersimpan di berbagai lembaga menunjukkan betapa kayanya tradisi literasi Islam dan tingginya peradaban intelektual masyarakat Melayu di Indonesia pada masa lampau. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.